Hegemoni Barat sudah diluncurkan ke Malaysia dan Singapura, namun tak berani ke Indonesia karena China dan Rusia. Kita harus bertindak sekarang. Dunia saat ini sangat berat. Tantangan terhadap ketahanan pangan, ketahanan energi, dan stabilitas keuangan yang semakin sulit. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini turun 1% menjadi 2,6%. Pencapaian SDGs semakin tertunda cukup signifikan. Kita harus bertindak sekarang agar tidak terjadi dekade pembangunan yang hilang. Today we represent over 160 of America's largest companies and largest investors in Indonesia, for 7 offices in Southeast Asia, plus an office in Washington, D.C. and New York. Our job is to work with the governments of the region, and particularly here in Indonesia, as the largest economy, to help improve the business environment. We hope for everybody, but certainly for American business. Sahabat bagi-bagi, negara yang merupakan antek-antek dari Amerika sebenarnya sudah banyak sekali. Apalagi hal itu ada beberapa di dekat kedaulatan kita, yaitu Singapura, Malaysia, dan Australia. Dan baru-baru ini, hubungan antara Amerika, Singapura, dan Malaysia semakin mendidih lantaran saling memberikan sanksi yang keras terhadap ilusi kedua negara Amerika ini. Amerika telah memberikan sanksi kepada Malaysia dan Singapura karena telah membantu Iran untuk melakukan penjualan petrokimia. Namun, anehnya Amerika tidak berani memberi sanksi kepada Indonesia. Justru hal-hal yang sepele seperti nikel yang malahan dipermasalahkan oleh Amerika. Makanya, nanti kalau Indonesia mau ganti presiden, jangan ketuaan seperti di AS. Karena siapa tahu kalau presiden tersebut pikun dan hanya memikirkan peperangan doang. Makanya ia terus-terusan kirim pasukannya ke Ukraina untuk membantunya. Lantas, apakah ini bentuk dari keruntuhan hegemoni negara sang adidaya? Mari kita bahas. Sahabat bagi-bagi, sepertinya Amerika tidak lagi mementingkan kepentingan hegemoninya di Barat lantaran memang sudah terjadi dan berhasil merencanakannya. Contohnya, perang Rusia-Ukraina dan krisis di Eropa. Mungkin kalian tidak tahu kalau Amerika lah biang keroknya. Contoh yang paling baru ini terkait gempa di Turki. Kalau ia memang melancarkan rencananya untuk mengacaukan di Turki, kalau isunya mengatakan gempa tersebut adalah gempa buatan yang dibuat oleh manusia. Selain hal itu, Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap perusahaan yang dituduh memainkan peran penting dalam produksi, penjualan, dan pengiriman petrokimia. Ini sebagai bentuk kebijakan Gedung Putih untuk meningkatkan tekanan pada Teheran. Kementerian Keuangan Amerika dalam sebuah pernyataan mengatakan pihaknya memberlakukan sanksi terhadap 6 produsen petrokimia yang berbasis di Iran atau anak perusahaan mereka, dan 3 perusahaan di Malaysia dan Singapura atas produksi, penjualan, dan pengiriman petrokimia dan minyak bumi Iran senilai ratusan juta dolar. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa Amerika berani memberikan sanksi kepada negara Malaysia dan Singapura yang padahal mereka adalah kloningnya sendiri? Dan selama ini, kenapa Amerika tidak berani memberikan sanksi terhadap Indonesia? Sahabat bagi-bagi, awas
Langkah hegemoni Amerika ini memang benar-benar sudah terjadi di Asia, yang sudah mau mengacaukan benua tercinta ini supaya biar chaos. Makanya Amerika sudah mulai sanksi Malaysia dan Singapura karena ada keterkaitan soal penyelundupan minyak Iran. Langkah terbaru Amerika melawan penyelundup minyak Iran terjadi ketika upaya untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran tahun 2015 terhenti dan hubungan antara Iran dan Barat semakin tegang karena rakyat negara Islam tersebut terus melakukan protes anti pemerintah. Iran semakin beralih ke pembeli di Asia Timur untuk menjual produk petrokimia dan minyak bumi yang melanggar sanksi Amerika. Amerika Serikat tetap fokus pada penargetan sumber pendapatan ilegal Teheran dan akan terus memberlakukan sanksi terhadap mereka yang dengan sengaja memfasilitasi perdagangan ini. Namun sayangnya, misi Iran untuk PBB di New York tidak segera menanggapi isu tersebut. Sahabat bagi-bagi, langkah Amerika ini atau hegemoni Amerika ini terus memaksakan kehendak negaranya terhadap negara lain agar selalu patuh dan sendiko dawuh. Namun, banyak negara di dunia ini yang mulai merasakan sesaknya nafas di bawah hegemoni Amerika yang posesif. Amerika tidak mau menjadi pengikut negara-negara dunia. Mereka hanya mau diikuti dan menjadi pemimpin terbesar dunia. Mungkin Amerika takut terhadap Indonesia karena Indonesia punya backing harimau Cina dan beruang putih dari Rusia. Dan politik non-blok Indonesia malah menjadi kekuatan yang bisa mencakar hegemoni Barat ini. Makanya ia takut. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Hurrah!